Hari ini kita akan ngomongin harga RAM yang udah makin nggak ngotak buat dunia pergamingan. Terus ada rumor terbaru soal Steam Machine yang harganya juga katanya makin nggak ngotak lagi. Terus yang terakhir ada rumor terbaru dari GTA 6 yang katanya nanti akan semua dibahas dalam acara yang namanya Gorengan Gaming. Awur-awur mantap. Panaskan penggorengan karena kita sudah sangat lapar. Ada gorengan apa hari ini, Chef? Nah, gorengan kali ini ya, pertama jelas harga RAM yang udah makin nggak ngotak nih, dan tentu saja karena ngomongin harga RAM, aku bawa bintang tamu nih. Saya cuma ada di utama Nopal, hari ini Nopal sakit gigi. Jadi ganti. Kita ganti dengan Mas Andi. Bukan ganti, sebenarnya emang bintang tamu nih, bintang tamunya Mas Andi. Mas Andi ini dari Jawara Media. Kalau aku gamer sepuh, dia gamer yang lebih sepuh lagi. Dia udah punya subscriber berapa, Mas Andi? Baru 35.000, Mas. Baru 35.000. Belum punya kayak gitu tuh, saya belum punya nih. Nah, teman-teman nih, mengingat umur Mas Andi yang udah gamer sangat sepuh ini, berharap ya teman-teman bisa membantu Mas Andi di Kita Bisa untuk bisa subscribe Mas Andi sebelum semuanya terlambat ya, biar subscribernya bisa lebih banyak lah. Kontennya bagus banget BTW, kontennya benar-benar seputar perpisian, perkomputeran yang detail banget. Jadi kalau kamu bingung soal RAM, soal power supply ya, soal apa lagi Mas Andi yang... Ya, semua PC dan komponennya lah. Ya, itu bisa lihat channel Jawara Media, jadi jangan lupa di subscribe. Sama dia ada tuh komputer namanya... Retrocat? Iya, bener ya. Namanya Retrocat. Aku lagi benerin PC-ku yang pertama kali di tempatnya Mas Andi di Retrocat sama. Tua banget PC-nya itu. Aku juga dulu beli PC kedua aku real cuy di tempatnya Mas Andi. Walaupun kita tuh belum kenal ya. Iya, padahal belum kenal waktu itu. Itu masih sangat real. muda, masih sangat muda waktu itu. Iya, waktu itu masih kuliah. Dan itu, saya masih agak muda. Iya, masih belum sesepuh sekarang. Jadi sebelum terlalu sepuh, please subscribe Jawara Media dan jangan lupa cek Retrocat PC. Jadi kalau dilihat di YouTube-nya dia tuh jago banget dunia perkomputeran ya, Dut ya. Benar. Udah meracik-racik, Mas. Udah melalang buana sampai ke berbagai negara. Kalau ngetes komputer udah pakai ditulis-tulis pakai papan tulis gitu, Mas. Oh ya. Kayak ngeformula gitu, Mas. Iya. Udah jago banget. Baik. Makanya kita datangkan. Biar testimoni kali ini valid. Ya. Biar nggak cuman omong-omong doang. Ya. Seperti biasa. Ya, oke, Mas Andi, gimana nih dengan harga RAM yang makin naik ini buat industri game apa yang akan terjadi nih? Dan rumor-rumornya juga katanya mau ada salah satu pabrik RAM yang terpengaruh banget, bahkan ada kemungkinan sampai mau tutup nih. Aku denger-dengernya, cuma nggak boleh disebutin nama pabriknya. Ya kalau dilihat secara umum memang efeknya akan kemana-mana ya. Kalau yang paling terimpact paling awal memang industri PC gaming ya, PC secara keseluruhan, terutama kalian para gamers ya, gaming PC ya, karena memang RAM itu adalah salah satu komponen utama sembako lah kalau kita ngomong di makanan ya, nggak bisa nggak ada tanpa RAM PC nggak akan nyala. Karena memang itu directly kita butuh RAM, dan ada juga banyak brand RAM yang memang mensuplai kebutuhan market PC yang sekarang kesulitan. Dalam artian yang jadi permasalahan utama kan di sini bukan masalah si pabrikan nggak mau buat RAM-nya, cuma bahan bakunya, wafernya itu yang alokasinya namanya wafer, yang kayak yang dibuat apa, yang dicetak jadi RAM dulu kan namanya wafer. Wafer silikonnya itu alokasinya biasanya disuplai untuk membuat chip RAM dan disuplai ke beberapa brand RAM ya, seperti ada XPG, Corsair dan banyak lagi ya. Sekarang ini dipakai untuk mensuplai demand dari industri AI. Jadi project-project AI itu butuh RAM yang sedemikian besarnya, tapi bukan RAM-RAM seperti yang kita bayangkan nih, tapi RAM-RAM khusus yang mereka sebut HBM lah, High Bandwidth Memory, yang diperuntukkan untuk AI. Cuma jadi masalah itu bahan bakunya sama dengan RAM yang biasa kita pakai ya. Jadi alokasi bahan bakunya itu yang berpindah dari industri RAM pada umumnya ke beberapa spesifik industri buat mensuplai project-project AI. Dan harusnya mau nggak mau, cepat atau lambat, kalau kondisi ini tidak membaik, efeknya juga ke semua ya, semua yang ada RAM-nya, termasuk konsol juga, termasuk juga notebook dan smartphone, ya harusnya sampai ke sana akhirnya. Jadi rentan kondisi memang begitu. Beberapa pabrikan RAM kan mengandalkan pabrikan-pabrikan chipset seperti SK Hynix, Samsung, terus Micron. Nah, tiga pabrik besar chipset ini sudah mengalokasikan sebagian besar untuk industri AI, untuk project AI. Jadi mau nggak mau mereka nggak bisa produksi juga kan. Kalau beberapa brand yang memang produk andalannya adalah RAM untuk PC, kalau nggak ada supply, mereka juga tidak bisa beroperasi. Dan harusnya juga akan berefek sangat
signifikan pada bisnis mereka. Worst skenario-nya mereka bisa tutup gulung tikar karena nggak bisa memproduksi produk kan, nggak bisa jualan. Sederhananya seperti itu. Berarti kayak misalnya ya, anggaplah Corsair ya, ini aku ngasal produk aja ya, merek ya. Corsair kan kita terkenalnya sama RAM nggak sih? RAM, itu, ya kan? Vengeance. Ya, Vengeance ya. Itu kalau misalnya apa namanya? Supply bahan Supply-nya ya, bahan supply baku chipnya. ya. Karena buffernya itu nggak ada. Ya. Terus jadi dia nggak bisa produksi apa-apa. Ya. Karena udah laku duluan sama AI ya. Iya, jadi kan pabrikan chipsetnya ini kan juga pebisnis ya. Ketika mereka punya konsumen yang lebih profitable dan juga lebih terjamin demand-nya, jadi bisa kontrak misalkan. Ya mereka lebih milih itu, mereka lebih untung dan nggak repot urusin garansi lah, urusin nggak kompatibel lah, urusin nggak bisa profile XMP lah. Kan kalau kita di market banyak banget nih problematikanya, banyak dan isu-isunya banyak banget kan. Lebih baik mereka mensuplai corporate raksasa itu yang memang butuh, mereka jelas profit, nggak usah pusing pemasaran, marketing dan lain sebagainya. Untung. Ya, gak banyak ini juga, nuntut juga. Iya, nggak banyak cangcingcong, nggak banyak drama di marketnya. Juga persaingannya hampir nggak ada, mereka supply aja, nggak usah bersaing dengan kompetitornya ya. Jadi seperti itu, secara sederhana, karena bahan bakunya ini alokasinya lari ke project-project AI, merek-merek RAM ini kekurangan supply untuk membuat RAM. Oke. Jadi dampaknya kalau the worst skenario-nya ya untuk produk-produk yang tidak punya produk lain selain RAM. Kan ada nih yang merek khusus RAM ya. Itu bahaya. Contohnya Micron aja. Micron kan pabrikan chipset ya, chipset ya. Tapi mereka juga punya brand sendiri, Crucial. Mereka sudah jelas-jelas declare kalau Crucial terminate. Dimatiin. Ya 2026 nih shipment terakhir udah. Mereka mematikan brand mereka sendiri karena mereka fokus pabrik yang bikin chipset itu untuk supply project-project AI. Karena dari sisi bisnis jauh lebih menguntungkan dan gak usah repot-repot bersaing dengan brand-brand lain. Sederhana, ini bisnis men, ini masalah duit juga. Dan rumor-rumornya ya, yang ku dengar ya, ketika ini sekarang udah naik, nggak bakal turun lagi. Bahkan setelah nanti supply-nya udah ada. Iya mungkin kalau kita ngomong, ini kan sering jadi bercandaan nih. 2026 akhir akan turun. Turun itu bukan back to normal ya. Misalkan pertengahan 2026 harganya 32 GB DDR5 sudah 10 juta misalkan. Turun dari 9.800.000 kan turun. Normalnya berapa sih dulu sebelum ada harga naik? 1,5 juta. 10 kali lipat. Jadi sekarang ini kondisi real di market ya. 32 GB DDR5 itu yang dulunya sekitar 1,5 juta, sekarang itu dijual di angka 6 sampai 7. Jadi kalau kita ngomong ya pirang-pirang berapa kali lipat? 5 kali lipat. 5 kali lipat ya. 5 ya sekitar 4 sampai 5 kali, 400-an sampai 500-an%. Gila. Bahkan aku lihat ya di forum tuh pada minta barternya sama GPU. Luar biasa itu. GPU RTX berapa gitu minta RAM tukar tambah RAM 32 GB. Saking parahnya bagi sekarang. Iya karena prioritas RAM itu emang sembako ya, berarti nggak mungkin jalan kalau nggak ada RAM. Kalau nggak ada GPU masih bisa pakai GPU-nya, CPU bisa, atau bukan pakai GPU lama bisa, masih banyak alternatif. Tapi kalau RAM nggak ada ya nggak bisa dipakai. Nah ini kan GPU ada VRAM-nya juga ya, itu sama nggak bahannya? Bahannya sama, cuman mungkin grade-nya lebih tinggi yang VRAM ya. Jadi yang untuk GPU itu lebih tinggi secara grade silikonnya. Cuman secara umum bahan bakunya tetap sama, harus tetap silikon yang Berarti sama. harusnya GPU juga bakal naik? Udah naik mas. Udah naik. Tapi kemungkinan kan makanya masih bisa nahan karena biasanya pabrikan itu kontrak ya, maksudnya kontrak dalam artian untuk misalkan brand Asus atau MSI, mereka untuk GPU-nya kontrak sama beberapa supplier chipset sekian tahun. Mungkin itu sudah terhedging dulu harganya, jadi nggak terlalu fluktuatif. Cuman lambat laun pasti naik, dan sudah terbukti di awal tahun ini udah kelihatan ada kenaikan yang cukup lumayan. Aduh. Kalau aku ada pertanyaan sih, Pak Andi. Kita kan menemukan kelangkaan part PC itu udah berkali-kali ya. Kayak di 2017 itu kan GPU langka. Iya. Gara-gara kripto. Terus di 2020 juga langka juga kan. Iya, ada kelangkaan juga. Gara-gara kripto lagi. Nah ini seberapa buruknya ini yang kasus ini kalau dari kelangkaan yang pernah terjadi ke belakang itu? Kalau ini harusnya lebih buruk ya. Kenapa? Kalau kelangkaan zamannya mining misalnya, itu hanya perpindahan, demand-nya kan tiba-tiba gede, cuman produksinya kan tidak terganggu. Produksinya misalkan 1.000 lah, tetap 1.000. Cuman yang minta biasanya 2.000 jadi 5.000 jadi 10.000.
Jadi itu hukum demand, supply demand-nya terganggu. Tapi supply-nya tetap akan continue, ada. Walaupun kapasitasnya tidak bisa serta-merta mengikuti demand saat itu. Tapi sekarang ini yang masalah supply-nya ini. Gede banget ya. Supply-nya ini nggak ada. Supply-nya Oh, nggak ada ada. demand-nya Pabrikan- gedenya ya. Ibaratnya gini aja deh, kita kasih gambaran yang lebih mudah untuk penonton nih. Ibaratnya ini ada sumur nih. Sumur ngeluarin air nih. Terus ada perusahaan-perusahaan yang nyedot air sumur ini nih, ada Aqua, ada Le Minerale, ada yang lain-lain nih untuk mereka jadiin produk Mineral. hidup dalam kemasan. Ya. Mereka tergantung nih sama si sumur ini. Tiba-tiba sumber utama dari si sumur ini yang ngeluarin air Garing. ini bukan kering, Jadi- disedot sama sebuah perusahaan air lain, kemasan lain yang mengemas air untuk anggaplah kolam renang ibaratnya, Cap yang junta kolam lah renang misalkan. sedunia gitu. Kolam renang. Dan ini udah disedot duluannya di level paling dasarnya. Iya. Bukan yang di atasnya, di mana perusahaan yang ambil dari sumber ini cuma ambil dari atasnya doang nih, ibaratnya seperti itu ya ibarat. Jadi emang tidak ada supply untuk pabrikan-pabrikan RAM dan juga beberapa produk yang butuh RAM ya. Ya lucu-lucu banget kok kalau lihat berita-berita di internet ya. Kayak Samsung. Samsung kan punya pabrik chip untuk RAM. Kamu cari beritanya nanti deh. Oke. Bahkan divisi smartphone-nya Samsung request RAM ke pabrik manufaktur chipsetnya Samsung sendiri, sama-sama Samsung ditolak. secara pabrik siswa Samsung mereka lebih mengalokasikan itu untuk AI. Padahal itu sama-sama satu holding ya, satu Jadi kan ngaruh ke pendapatan perusahaan mereka sendiri juga loh Mungkin sebenarnya. beda divisi ya, mereka lebih menguntungkan profit mungkin. Ya ada, kamu tinggal googling aja beritanya, ada Samsung menolak Samsung. Jadi sampai separah itu, dan memang mungkin dari proyek AI ini profit yang dijanjikan jauh lebih menggiurkan ya, jauh lebih menggiurkan. Terus kalau nanti nih berarti kan konsol ya, PS5, Nintendo Switch, Atau handheld juga. handheld gaming yang lagi naik banget ini beberapa waktu lalu. Gimana nih harganya Mas Andi? Ya mau nggak mau, kalau tidak ada keajaiban mereka tidak bisa buat chipset sendiri, dan mereka juga kalau kita breakdown komponennya ya ujung-ujungnya chipsetnya sama. Iya. Ya kalau nggak Micron, Hynix ya Samsung. Ya tinggal tunggu waktu aja. Teorinya kenapa mereka masih bisa sustain di harga sekarang? Karena mereka belinya kontrak. Jadi kayak perusahaan itu kontrak. Aku misalkan mau buat handheld nih, cap junta misalkan. Ya udah, saya ngomong Hynix, saya mau beli RAM sekian juta keping, chipset sekian juta keping, harga berapa? Harga sekian. Ya itu di hedging, di hold sampai kontraknya habis ya harga akan segitu terus. Pertanyaannya kontrak habisnya kapan? Kalau habisnya itu kapan dia. dan lain sebagainya. Tapi intinya secara teori tetap itu akan berpengaruh. Cepat atau lambat, cuma masalah waktunya doang. Seperti GPU terbukti sekarang sudah mulai naik. Padahal lagi seru-seru ya Mas ya, perang handheld lagi seru-seru banget, kok tiba-tiba ada rame. Ya, naik semua segitu juga. Jadi ya yang berbau chipset ya, SSD juga udah ya 2 kali lipat lah. Jadi kenaikan tuh kita ngomong 100%, udah ratusan persen ya, RAM itu 400%, 500%. Coba bayangkan kalau kita tahu ini sebelumnya ya, kita bisa timbun itu. Iya. Ya itulah namanya kehidupan, tidak diprediksi. Ya, tumben ya kita di gorengan gaming ada ini ya. Ada petuah kelas finansial juga. Kelas finansial. Biasanya mah cuma membual. Nah, perkiraan nih sampai tahun kapan Mas Andi? Saya pernah buat konten di vertikal video saya lupa di-upload di mana ya. Ini salah satu project yang kesorot ya. Stargate namanya, punya OpenAI bersama dengan konsorsium dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang lainnya. Itu nilai projectnya itu 8.000 triliun untuk membuat fasilitas AI, itu duit data semua, center sampai ke pembangkit tenaga listriknya sendiri mungkin ya. Itu 8.000 triliun itu gede ya. Gambaran kasarnya APBN kita tuh kurang lebih sekitar 3.000-an lah. Itu yang Indonesia. ditulis. Yang ditulis ya. Itu yang ditulis. Intinya ngono lah. Ya. Intinya APBN Indonesia 3.000-an. 3.000 aja 8.000. Kalau project 8.000 US dollar, kok 8.000 US dollar? 8.000 triliun, 8.000 triliun rupiah ya. 8.000 triliun rupiah itu kira-kira kalau nggak salah kalau dolarnya 500 miliar dolar. Kalau saya konversi sekitar 8.000 triliun. Itu akan rampung dalam berapa bulan? Nggak mungkin hitungan bulan. Itu gede banget. Uangnya terlalu besar. Itu satu project ya, target ya. Belum project lain kan banyak banget. Mereka benar-benar sedang berlomba-lomba untuk menguasai dunia dengan AI. Nah, dari realita itu dan nggak mungkin juga pabrikan itu bisa membuat sebuah fasilitas pembuatan chipset yang canggih ya. Nggak gampang ya. Orang mau gawe fondasi, jauh gawe omah, jadi pabrik ya. Banyak banget halnya. Itu juga nggak akan mungkin ngejar.
Dengan nilai project target aja 8.000 triliun rupiah, kayaknya nggak akan mungkin hitungan bulan selesai kan, bisa bertahun-tahun. Bukannya pesimis, saya coba logis dan realistis ya. Beberapa data yang bisa kita digging dengan mudah di internet itu kayak gitu. 8.000 triliun tuh mungkin nggak rampung dalam 1 tahun, nggak mungkin. 2 tahun? Iya, segila apa mereka kerja 24 jam sehari? Waduh, 3 tahun? Dan mereka sudah kontrak kan, mereka kontrak dengan, dibuka semua, kontrak dengan SK Hynix, dengan Samsung, untuk menyediakan sekian ratus ribu, kalau kita konversikan sekian juta keping per bulan untuk mereka. Waduh. Jadi memang bukannya pesimis, saya mencoba berlogika dan realistis, kayaknya nggak akan dalam waktu dekat. Saya semoga ada keajaiban tiba-tiba China bisa buat chipset yang masif dan bisa murah. Ya. Kita nggak tahu. Semoga Ada sih rumor-rumornya ada pabrikan chipset Cina, cuman belum bisa mensuplai dan menggantikan kelangkaan chipset sekarang. Oke. Harus bersabar ya para gamers ya dengan PC-PC tua mereka. Iya, bahkan katanya ini ya Nvidia ngeluarin 30, 60 lagi ya, atau 30 50 Oh, lagi. relaunch apa gimana? Ini rumor yang gue denger ya, bener gak sih? Denger Ya aku tahu AMD malah kembali menggalak ini untuk yang AM4 ya, yang soket yang lama, yang Gen 3. Karena prakteknya soket itu kan lama. DDR4 kan. Prakteknya DDR4 itu masih tidak terlalu gila naiknya dibandingkan DDR5. DDR4 itu masih tetap ratusan persen ya, cuman nggak sampai 400-500%. Ya mungkin sekitar 200-an persen, 100 sampai 200%. Oh no. Kabar buruk sekali. Ya sangat buruk ya. Sangat buruk. Baru kali ini ya di Gorengan Gaming ada suasana sesedih ini. Murung. Ini belakang kita ada hitam-hitam nih. Asap-asap hitam. Kalau dari sisi industri saya hampir yakin RAM GPU VGA tuh akan naik dalam waktu dekat. Udah kelihatan. Saya juga kan berbisnis kecil-kecilan, ada toko juga. Ada kerasa, sudah ada mulai isu bundling. Beli VGA harus bundling dengan motherboard. Oh, tidak. Itu realita yang di bisnis ya. Mereka juga memanfaatkan momen untuk mengeluarkan produk-produk barang yang susah dijual, di bundling. Seperti zaman main ini juga bundling. Di satu VGA harus beli motherboard 20. Itu merasakan aku. Jadi apa? Jadi belilah lossless scaling di Steam. Dobelkan FPS kalian, pakai VGA lama kalian, RAM lama kalian. Beli lossless scaling. Itu mungkin ya. Proses klaim beli. Beli lah, Mas. Murah tapi murah. 30.000 paling. Oh, 30.000. 30.000 doang. $2 ya, $2. Baru nggak? Iya, cuma segitu paling. Ya, beli itu ya. Iya, paling Beli itu. itulah apa namanya? Apa sih? Solusi untuk sekarang kita pakai interpolasi lah. Oke, kita lanjut ke gorengan berikutnya. Yang masih buruk juga kayaknya. yang masih buruk. No, juga. Dan tidak. Sialan. Ini lumayan menyedihkan dan tentunya dengan insight dari Mas Andi ini akan sangat-sangat spesial ya. Tapi tentu saja seperti biasa segmen kali ini tidak untuk umum. Ini info-info yang spesial ini tidak akan disebar untuk umum, hanya untuk member only. Jadi saatnya kamu jadi member. Kalau kamu jadi member tuh dapat banyak keuntungan ya. Kamu bisa nge-crafting badge sendiri ya, Dut ya. Ada apa aja, Dut? Ada pertama dapat pedang dulu, yang kedua shield, armor dan seterusnya sampai kamu jadi seorang raja kesatria nanti di tingkatan paling akhir. Ya, dan itu berarti kamu menjadi seorang kesatria yang melindungi kita nih dari serangan-serangan AdSense yang buruk dan kata-kata yang disensor ini bisa kamu tangkis sensornya gitu ya. The fuck. Dan kalau kamu pengen naik level lagi jadi seorang vanguard, di situ kamu namanya akan kami tongolkan di sini dan kami sebut. Jadi silahkan untuk join member, karena kalau kamu jadi member sayang banget sih nggak bisa dengerin obrolan yang habis ini kita obrolin. Benar, daging semua. Jadilah darah hijau sekarang juga. Ya, dan dapat stiker ya, dapat stiker macam-macam. Itu kan udah closing, kenapa ditambah-tambah stiker lagi? Let's go, kita ke pembahasan berikutnya. Oke, bahan berikutnya Mas Andi. Steam ada pengumuman, bukan pengumuman ya, info bocor. Info bocor nih. Harganya bakal bocor. naik ya, harganya bakal nggak ngotak. Harganya bakal tidak seindah yang kita pikir. Iya. Itu tuh 32 CU, berarti itu lebih rendah dari X 7600. Paham lah? Jadi secara spek sebenarnya tidak terlalu wah ya. Ya mereka mengandalkan optimalisasi dari Steam OS-nya dan juga mungkin dengan game-game dari Steam bisa berjalan, tapi tetap menurut saya tidak akan significantly bisa lebih kencang dibandingkan Windows dengan 2 kali lipat pun enggak. Oke. Ngomong-ngomong GTA 6. Nah, ngemeng-ngemeng. Rumornya ada GTA 6 tanggal rilisnya mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan mundur ke tahun 2027 ini. Ini mah bukan mulai kelihatan lagi. Mulai
Rempang-rempang lagi berarti ini maksudnya. Ya, Mundur 2027, tapi belum tahu early atau mid gitu. nggak tahu ya. Ini 2027. kami lebih tahu infonya nih kali ini. Oh. Tapi kalian tadi nggak sempet kan lihat obrolan-obrolan yang sangat Bener. super ini ya, Bener. Mas Andi ini ngeluarin laser. Iya, ngeluarin. Kita tadi ngapain tuh? Aku tadi ngeliatin Steam Machine di tanganku. Oh, iya. Dapat Steam Machine. Kalian nggak bisa lihat. Yang bisa lihat cuma member doang. Jadilah member sekarang juga. Oke, lanjut, Dut. Lanjut. Kamu yang lebih tahu informasi Jadi- GTA 6 ini. Jadi kemarin GTA 6 tuh klik lagi. Bukan cuman jadwal rilis yang mundur, cuman sama banyak fitur-fitur klik juga. Cuman yang paling ramai dibahas adalah mundur lagi ke tahun 2027. Jadi kita... Ini udah berapa kali mundur officially mereka announce? Kalau officially kali ya, baru baru dua kali. Dua kali, Nah, ya. Kalau rumor-rumor ini udah ratusan kali. Nah, yang jadi menarik adalah alasan kenapa kok mundur. Karena ternyata katanya banyak konten yang belum jadi. Terlebih di story-nya. Nah, kemarin tuh klik bakal ada 5 chapter di dalam GTA 6 gitu. Nah, yang chapter 5 ini bakal di-cut habis-habisan. Gara-garanya yaitu Padahal ending tuh, puncaknya. Iya, makanya itu. Aduh, 5 chapter. 5 chapter. Chapter 5 di-cut habis-habisan. Katanya sudah di-cut habis-habisan. Nah, kemarin aku bisa nonton series yang chapter 5-nya ampas banget tuh. Apa itu? Stranger Things. Wah, itu mah di channel sebelah. Iya, ya maksudku Bahas ini. kan sebel banget tuh. Iya, Udah benar, menikmati chapter 1, 2, 3, 4 bagus. Heeh. Chapter 5 ampas. Jadi gagal ngat. Iya. Lah ini katanya rumornya yang di-cut itu. Rumornya yang di-cut adalah terakhir. chapter terakhir gitu untuk yang ngejar deadline dan lain sebagainya. Itu sudah sedih kan? Iya. Maksudku kan kita 5 chapter ada 1 chapter di pangkas habis. Tapi ada menariknya juga katanya ada 700 fitur gitu lah. Itu bakal ada 700 fitur yang kita nggak tahu itu apa gitu. Cuma Yang jelas di-cut? Enggak. Oh. Itu bakal include di situ gitu. Jadi 700 tuh nggak tahu itu bakal mobil atau apa, yang jelas ada bakal ada 700 fitur gitu. Gila. Terus ya seamless sama kayak GTA 5 ya. Ntar kau bisa berubah ke Jason sama Lucia, seamless, nggak terpaku misi. Hah? Itu sama katanya Lucia itu punya anak. Nah, ini yang menarik dari GTA kan kita Anaknya pernah bisa lihat- dimainin? Nah, gitu nggak tahu. Katanya anaknya ini cuma muncul sebentar doang dan bukan jadi key utama lah gitu lah. Oh iya, Cuman benar dengar. ngelihat ada anak di GTA 6, berarti bisa aja indikasi kalau ini GTA ada pertama yang ada Anak kecilnya. anak kecilnya. Jadi bakal GTA 6 ini bakal bener-bener menurutku beda nggak sih mas sama GTA kita lihat? Bentar, tapi ini kan diundur ya. Dan Benar. ini mundur, kontennya di-cut. Mundur kontennya di-cut. Dan itu konten story. Jeleknya adalah itu konten story. Itu ya tiga-tiga. Gimana mas? Menurut Mas Yunta tuh? Ya, aku sedih banget ya nih ya. Lemes saya. Iya, Kalau Mas Andi gimana? Walaupun bukan gamer GTA 6 kemungkinan. Iya Gimana? jelas ini juga jadi sesuatu yang sangat hype banget ya di perbincangan. GTA 6 memang digadang-gadang udah lama banget kan. GTA 5 itu termasuk game yang paling legendaris ya. Ya. Legendaris. Tahun berapa rilisnya? 2013. Sudah 13 tahun dan sudah banyak banget mod-modnya juga. Ya, saking terkenalnya, dan itu memang ya harusnya ini juga jadi gairah baru untuk industri gaming sebenarnya ya. Bukan dari sisi gamersnya doang, dari sisi industrinya juga nih. Ya. Standar baru. Standar baru juga Standar baru jelas. dengan segala teaser yang sudah mereka rilis ini menjanjikan sesuatu yang mungkin secara visual juga next step ya, maksudnya next level visual dari sebuah game. Ya jelas ini akan menjadi sesuatu yang ditunggu ya. Ketika itu delay lagi, ya mungkin itu juga strategi dari mereka untuk buat penasaran. Bisa jadi. Bisa mengumpulkan jadi. hype-nya ketika benar-benar rilis itu. Iya saya bayangin nanti akan ada antrian juga, misalkan harus dijual offline ataupun Iya, kita pasti. kalaupun dirilis di online dengan sekian detik bisa terjual berapa Bisa juta habis. kopi, mungkin akan memecahkan rekor-rekor baru. Ya kita tunggu aja. Pasti deh. server PES down ya. Ya bisa jadi. Steam aja Cyberpunk kan down waktu itu. Iya. Ini Pas GTA 6. Samsung juga kemarin down. Iya, ini GTA 6 nih kita lihat. Ya dari berbagai aspek ini harusnya cukup fenomenal ya. Cukup fenomenal. Berarti bisa menjadi hari raya nih. Salah satu hari raya. Iya. Gamer. Industri Iya, gaming, gamer. dari sisi gamersnya, dari sisi industrinya, dari sisi ya 2017. mungkin mereka nunggu timing ketika harga komponen sudah turun. Jadi mungkin mereka punya delay berapa bulan, biasanya berapa tahun dari yang konsol ke PC ya? Berapa tahun? Kalau itu? GTA 5 tuh 2 tahun. 2 tahun. tahun. Berarti kalau mereka rilis Lama 2027, mungkin mereka prediksi akan back to normal itu 2029. Kondisi hardware. Anjir, itu aku udah berapa tahun itu anjir. Kayak udah bukan waktunya di game biasa. Untuk usia aku. Aduh. Jadi jelek sekali ya. untuk Ya, gorengan itu hari ini. gorengan kali ini sangat panas dan Wah, sangat malas. bikin lemas. Aku mau out, malas. Juga sampai ball out. Jadi teman-teman yang penasaran sama gorengan-gorengan kami yang lain ada di sini nih videonya, sama yang membership ada di sini ya. Pilih salah satu atau tonton dua-duanya kalau kamu gemer sejati.